Media Vietnam memberitakan menang atas Bahrain, Indonesia mempertahankan peluang tampil di Piala Dunia. Dengan kemenangan 2-0 Australia atas Tiongkok dalam pertandingan yang berlangsung lebih awal pada hari yang sama, Australia semakin kokoh di peringkat ketiga grup C dengan 10 poin. Hal ini membuat timnas Indonesia harus menang atas Bahrain untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia. Begitu pertandingan dimulai, baik Indonesia maupun Bahrain bermain dengan hati-hati memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Tim negeri Seribu Pulau berhasil unggul 1-0 lewat gol dari pemain naturalisasi Romeni. Tertinggal 1 gol, Bahrain berusaha meningkatkan serangan sementara Indonesia bertahan dengan disiplin dan mencari peluang menambah keunggulan. Namun, hingga babak pertama berakhir, tidak ada perubahan skor dengan Indonesia tetap memimpin 1-0. Memasuki babak kedua tim tampil lebih menyerang demi meraih hasil yang diinginkan. Sayangnya, baik Indonesia maupun Bahrain gagal memanfaatkan peluang yang ada untuk mencetak gol tambahan. Hingga peluit akhir berbunyi, Indonesia mempertahankan keunggulan dan menang 1-0 atas Bahrain. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Garuda di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Dengan hasil ini, Indonesia tetap berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Mereka akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia jika berhasil mempertahankan posisi ini. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Bagus sekali, selamat Indonesia, luar biasa, ayo. Vietnam juga naturalisasi pemain kok. Kalau ada tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia, harusnya kita ikut senang kan? Jadi jangan pakai standar ganda. Indonesia sebagian besar naturalisasi pemain keturunan Indonesia, sementara Vietnam malah merekrut pemain 100% Brazil buat angkat trofi AFF Cup. Jujur saja, tidak ada yang merendahkan atau mengejek, cuma bicara fakta. Sekarang coba tanya, Vietnam bisa menang lawan Indonesia? Enggak. Di 3 laga terakhir, harus menang semua. Kalau enggak, bakal tersingkir. Walaupun kalah semua, belum tentu tersingkir sih. Bahrain dan Tiongkok juga enggak terlalu kuat. Belum tentu mereka bisa menang lawan siapapun. Indonesia dijajah Belanda sampai 300 tahun. Jadi wajar kalau banyak keturunan campuran, sementara keturunan Vietnam dari masa perang kebanyakan pindah ke Cali. Dan mereka lebih suka main soccer daripada football. Jadi praktis nggak ada yang bisa direkrut. Makanya Vietnam akhirnya harus naturalisasi pemain asing yang nggak ada hubungan darah. Ya bisa dimaklumi juga. Udah santai saja. Orang lain punya prestasi, ya tinggal ucapin selamat. Nggak perlu bawa-bawa masa lalu kayak mau nunjukin diri lebih hebat. Lihat orang-orang Vietnam yang iri dan dengki itu lucu sekali. Tipe orang yang kira-kira 40% dari populasi. Kalau lihat orang lain lebih sukses, langsung sakit hati dan cari alasan buat menjatuhkan. Padahal mereka sendiri naturalisasi pemain Brazil, tapi masih saja mengejek Indonesia sebagai Belanda B. Padahal pemainnya punya darah keturunan Indonesia. Sebenarnya nggak perlu ngomongin Indonesia. Orang Vietnam sendiri saja sering kayak gitu satu sama lain, apalagi sama Indonesia. Mereka jarang mengakui orang lain, malah lebih sering menjatuhkan. Ini bener banget, suka banding-bandingin padahal pemain mereka juga ada yang keturunan sama saja kayak Van Lam atau Philip Nguyen, yang bener-bener Brazil murni, cuma Swanson. Mereka nggak bakal ngakuin itu, ngeyel sekali, selalu saja bilang naturalisasi dan lain-lain. Jujur saja, kalau mau Vietnam sekarang bisa lawan tim Indonesia Belanda ini, ya sampai kiamat juga susah menang. Pertama, harus nunggu FIFA Matchday biar bisa kumpulin pemain terbaik. Kedua, mereka sendiri nganggap level Asia Tenggara terlalu rendah, jadi nggak perlu nurunin tim terbaik buat turnamen regional. Oh ya, bonus info buat yang masih ngeyel di turnamen usia muda belakangan ini, tim murni pemain lokal Indonesia udah beberapa kali ngalahin Vietnam tanpa ampun. Kalau Vietnam punya banyak pemain keturunan berkualitas kayak Indonesia, pasti juga bakal dipanggil semua kan? Sayangnya nggak ada, makanya harus naturalisasi pemain Brazil terus dielu-elukan kayak dewa. Teman-teman Indonesia sering banget kepoin halaman Facebook Vietnam ya. Ya udah deh, kita dukung saja Indonesia buat lolos ke Piala Dunia pertama mereka, ASEAN. Belum ada yang sampai ke sana. Jadi, semoga timnas Indonesia bisa bikin sejarah. Tahun 1938 Indonesia masih pakai nama Hindia Belanda. Sekarang setelah merdeka, kalau bisa lolos Piala Dunia dengan nama sendiri, tentu lebih membanggakan. Di babak selanjutnya, kalau Indonesia menang lawan Tiongkok, hampir pasti mereka lolos ke putaran keempat kualifikasi. Dulu Vietnam di ronde ketiga cuma bisa dapat 4 poin, sekarang lihat Indonesia, mereka udah bisa tembus ke ronde 4. Katanya kalau masuk ronde 3 bakal tenggelam. Indonesia udah sampai sini, tenggelam belum tuh? Kemenangan kedua dan 9 poin bersejarah, selamat Indonesia. Ayo Indonesia, kalian pasti bisa.
Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia masih jadi tanda tanya, tapi bagaimanapun juga, semoga mereka bisa mencapai babak grup Piala Dunia. Aku perhatiin pemain naturalisasi Indonesia kebanyakan punya darah Indonesia dari ibu atau kakek nenek mereka, jadi mereka tetap punya ikatan dengan negara itu. Tapi kenapa masih banyak yang meremehkan Indonesia ya? Padahal kalau sepak bola Asia Tenggara maju, Vietnam juga bakal ikut berkembang. Lawan tim yang lebih kuat kan justru bikin kita makin berkembang. Indonesia cuma perlu hasil imbang lawan Tiongkok untuk lolos ke babak 4. Dan di babak itu, banyak tim yang levelnya masih sebanding dengan Vietnam, jadi peluang mereka buat ke Piala Dunia cukup besar. Selamat untuk Indonesia, prestasi mereka sudah luar biasa. Vietnam harusnya mendukung mereka dulu, nanti kalau ketemu di lapangan baru bertarung habis-habisan. Saat kita menang, nikmati dulu kebahagiaan itu. Selamat untuk teman-teman Indonesia. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia dan satu grup dengan Belanda bakal seru banget. Kayak dua tim Belanda versi berbeda saling berhadapan. Hari ini banyak pemain lokal Indonesia yang dimainkan, jadi mereka main lebih semangat dibanding pertandingan sebelumnya. Kalau di dua laga terakhir Indonesia menang 1 kali dan kalah 1 kali, mereka tetap bisa lolos ke babak 4. Target mereka sekarang harus menambah pemain naturalisasi 100% untuk memperkuat tim di 2 pertandingan terakhir ini. Lolos ke babak selanjutnya sudah jadi pencapaian bagus. Selamat untuk Indonesia dan juga untuk sepak bola Asia Tenggara. Kalau Indonesia lolos, itu jadi awal yang bagus buat Asia Tenggara. Semoga kalian berhasil meraih tiket ke Piala Dunia. Belum pasti lolos sih, karena tim peringkat 3 dan 4 dari grup A, B, dan C bakal dibagi ke 2 grup di babak 4. 2 tim teratas dari masing-masing grup langsung ke Piala Dunia, sementara 2 tim runner-up masih harus play-off satu sama lain. Pemenangnya baru lanjut ke play-off antar benua. Jadi, posisi kedua baru benar-benar aman. Tapi, bagaimanapun selamat untuk Indonesia, semoga jadi wakil pertama Asia Tenggara di Piala Dunia 2026. Ayo Indonesia, ayo Patrick Kluivert, tinggal 2 pertandingan lagi untuk meraih peluang besar, semangat! Indonesia punya banyak peluang, tapi para penyerang kurang tajam. Kalau lebih efektif, mungkin bisa menang 2-3 gol, tapi tetap selamat untuk Indonesia. Selamat untuk Indonesia, negara Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih 9 poin di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia sedang menuju menjadi raksasa sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Selamat untuk Indonesia, semoga kalian bisa lolos ke Piala Dunia dan menjadi motivasi bagi sepak bola Asia Tenggara. Selamat untuk timnas Indonesia, daripada iri kenapa kita tidak mendukung tim yang mewakili Asia Tenggara di Piala Dunia. Mereka memang pantas mendapatkannya. Ayo semangat saudara-saudara Asia Tenggara, kalau kalian punya kesempatan bawalah kebanggaan untuk negara kecil di kawasan kita ke Piala Dunia. Vietnam masih belum mampu, tapi kami tetap mendukung kalian. Selamat untuk Indonesia, semoga kalian bisa lolos ke Piala Dunia agar negara-negara Asia Tenggara lainnya bisa belajar dari kebijakan naturalisasi kalian. Selamat untuk Indonesia, bagaimanapun mereka sudah berusaha keras. Jika mereka benar-benar lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi kebanggaan bagi Asia Tenggara, kawasan yang selama ini masih dianggap sebagai zona lemah dalam sepak bola.